Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu ada orang bertanya begini, ngapain kamu ikut-ikutan baca maulid sama baca sholawat? Toh kebanyakan 80% memakai bahasa Arab. Gitu. Ngapain kau hadir maulid sama baca sholawatan? Kau tidak tahu artinya karena itu kebanyakan pakai bahasa Arab. Kayaknya perlu dijawab atau tidak? Perlu dijawab. Perlu dijawab. Kebetulan yang ngomong ini salah, ya. Yang ngomong ini salah. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya berkata kepada orang yang bertanya ini, saya jawab, selama ini kamu ini makan minum obat vitamin C, vitamin C. Vitamin C ini pernahkah kalian memakannya kemudian mendapatkan hikmah dan manfaatnya dari vitamin C? Dia menjawab, alhamdulillah Habib, selama ini saya andai kata sakit tertentu, dokter menyarankan mengkonsumsi vitamin C. Aku meminumnya, aku memakannya, kemudian aku alhamdulillah dianugerahkan kesehatan. Kemudian saya bertanya, selama ini berapa waktu dan berapa lama kalian minum vitamin C ini? Dia bilang, saat saya masih kecil sampai aku dewasa, alhamdulillah di saat-saat aku sakit tertentu, dokter menyaranku untuk minum vitamin C. Pertanyaan saya, kenalkah kamu dengan vitamin C? Ngertikah kalian dengan vitamin C? Adakah di sini ada yang tahu apa wujudnya vitamin C? Ada enggak? Adakah yang tahu kalian apa wujud vitamin C? Ada yang tahu enggak? Enggak ada. Ya. Jenisnya kayak apa vitamin C? Warnanya kuning, Bib. Itu obat warna kuning. Betul atau betul? Artinya kita tidak pernah kenal sama vitamin C. Kita tidak pernah melihat mata kita tentang jenis vitamin C, tapi kemudian kita merasakan hikmah. Merasakan apa? Manfaat. Ya. Subhanallah, dengan hikmah Allah ciptakan vitamin C, saya konsumsi, kita alhamdulillah diparingi sehat afi. Itu salah satu vitamin C yang punya hikmah. Rasanya kita pernah rasakan, wujudnya belum pernah kita lihat. Betul atau betul? Nah, sekarang saya mau tanya, kalau kalian baca maulid, baca sholawat, baca pujian kepada Rasulullah dengan bahasa Arab, kamu jangan memiliki hati kecil dengan mengatakan kamu tidak tahu artinya, percuma, tidak ada hikmahnya. Itu yang ngomong kayak gitu adalah orang yang tidak punya ilmu. Bib, dia mondoknya lama, biarin suruh datang ke saya punya rumah, ada di Kauman, saya bilang gitu. Saya bilang, Allah Subhanahu wa taala kasih kemuliaan derajat namanya Nabi Muhammad. Kalian semua kenal tentang derajat keutamaan nama Nabi Muhammad. Apakah itu? Warafa'na. Siapa yang ditinggikan derajatnya oleh Allah tentang ini? Nabi Muhammad. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat kita kepada Nabi Muhammad, bacaan maulid kita tentang sejarah ringkas Nabi Muhammad, sholawat yang kita baca itu nariyah, itu sholawat fatih, itu sholawat miftah, sholawat adimiyah dan sebagainya. Walaupun kita tidak tahu artinya,
Tapi ketika kita bersolawat niat dzikir sama Allah, bersolawat pada Nabi Muhammad, membaca mendengarkan sejarah mulia Nabi Muhammad, maka vitaminnya maulid, gizinya solawat, nutrisinya maulid itu akan masuk dan terasa di jiwa kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka vitaminnya solawat, nutrisinya solawat, katakanlah itu sir daripada solawat yang menggunakan bahasa Arab itu, insya Allah akan masuk di dalam lubuk hati kita. Seperti asar yang disampaikan dalam beberapa hadisnya Nabi Muhammad tentang keutamaan solawat. Kalau vitamin kalian tidak pernah kenal dengan wujud vitamin C, tapi kalian merasakan hikmahnya vitamin C, masa kalian mau sanksi dengan maulid yang disusun oleh para wali, solawat ghairu maksurat yang disusun oleh para wali atau maksurat yang disusun oleh Nabi Muhammad? Masa kalian lebih percaya dengan hikmahnya vitamin C daripada solawat ala Nabi Muhammad? Tentunya solawat pada Nabi Muhammad walaupun pakainya bahasa Arab, hikmah dan hikmahnya akan terasa di dalam lubuk hati kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Muhammadun dzikruhu ruhun li anfusina. Menyebut nama Nabi Muhammad akan membangkitkan jiwa. Terakhir saya tutup. Ada seorang ahli ma'asyi. Ya. Dia ini udah tua nih belum tobat. Ngapain dia Habib? Dia istiqomah main gaple. Apa? Istiqomah main gaple. Berapa tahun Habib? 50 tahun main gaple, enggak pernah berhenti. Akhirnya apa? Main gaple terus, akhirnya jadi cabede. Tangannya itu sampai ngapal. Saya pikir ngapalnya itu adalah dia megang tasbih. Ternyata ngapalnya setiap malam dia rutinan gaple main. Tapi ikhwani yang dirahmati oleh Allah, setiap malam Senin gaplenya dia mesti kalah. Terutama di jam 8 malam sampai jam 10 malam. Emang kenapa? Dia waktu main itu gaple jam hari malam Senin jam 8, ada satu masjid membacakan maulid Nabi Muhammad. Di situ ada Assalamualaikum ya Rasulullah. Di situ ada Tola'al Badru alaina. Dia bilang, aku tidak pernah tahu artinya apa yang dibaca itu dari masjid, tapi ketika aku mendengarkan itu bacaan maulid dari masjid itu dan solawat, hati saya selalu terenyuh. Hati saya selalu terenyuh. Dan hati saya ada memiliki kesedihan. Kenapa aku sudah setua ini maksiat tetap jalan, belum juga pernah berhenti. Ada penyesal. Selasa, Rabu, Kamis saya bermaksiat tidak pernah menyesal. Tapi kalau malam Senin saya gaplenya mesti kalah dan saya akan berhenti gaple dari mulai jam 8 sampai jam 10. Katanya apa? Aku ngormati ada pembacaan maulid Nabi Muhammad dari suatu masjid. Sallu ala Nabi Muhammad. Orang ini tidak tahu artinya, 50 tahun gaple dia. Akhirnya pada suatu hari dia datang ke masjid itu yang dibacakan maulid Nabi Muhammad, yang dibacakan salawat untuk Nabi Muhammad. Dia datang ke tempat itu. Setelah dia datang ke tempat itu, kemudian apa? Dia mendengarkan dari depan. Malam Senin berikutnya dia masuk ke masjid. Setelah masuk ke masjid, ketika dia berdiri pada saat makhluk qiyam ikut-ikutan sama yang lain dari belakang, kemudian matanya berderet tangisan air mata. Ingat sama Allah, ingat sama utusan Allah Nabi Muhammad, ingat sama dosa-dosanya yang kepingin dia selesaiin, kemudian dia langsung taat dengan taubatun nasuha. Setelah selesai dari majlis maulid itu, dia datangi satu habaib yang ada di depan itu. Habib, ini malam saya mendengarkan maulid Nabi Muhammad, baru pernah selama hidup saya. Aku mendengarkan maulid ini sudah lama sebetulnya dari terminal. Tapi saat-saat itu aku belum bisa ke sini. Tapi berkahnya pembacaan maulid Nabi Muhammad,
Sholawat ala Nabi Muhammad yang menggunakan bahasa Arab aku tidak tahu artinya. Hati saya terenyuh, hati saya mengingat Allah dan Nabi Muhammad. Mendengarkan maulid aku pengen bertobat. Orang itu kemudian ikrar. Setelah membaca maulid selesai, dia datangi Habibnya, dia mengatakan, Habib, saat ini aku kepingin jadi orang yang mukmin yang benar. Aku ingin taubatun nasuha. Saya mau khatamkan itu gapleknya, tidak mau main gaplek lagi setelah 50 tahun lamanya. Berkahnya sholawat pada Nabi Muhammad. Saya tanya, kenapa kamu bisa terasa semacam itu? Saya tanya. Dia bilang, walaupun saya tidak ngerti artinya itu maulid karena bahasa Arab dan sholawatan, tapi saya yakin sholawat salam melampaui perintah Gusti mesti ada hikmah dan manfaatnya dan barokahnya. Aku adalah orang yang mendapatkan barokah maulid Nabi Muhammad. Tahukah kalian anaknya kalau mau bikin rumah dibilangin, mbarep nek arep tuku omah, beli rumah di jajarnya masjid, di sampingnya masjid atau di sampingnya kiai. Yang nomor 2 dibilangin, antum kalau mau beli tanah, itu ada tanah di depannya seorang habaib. Di situ ada majelisnya, di situ ada kajian ilmunya, di situ ada dzikirnya, di situ ada rotibnya. Kalau kepingin kamu dapat ridho saya, anaknya, kalau beli rumah, kalau tidak di sampingnya masjid, maka dia di sampingnya habaib. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini kisah asli, kisah terjadi, betul-betul terjadi. Maka saya jawab malam ini bagi orang yang ngeremehkan dan megok atine wong sing seneng sholawatan ning jarine ora bisa bahasa Arab, ora ana manfaate. Saya jawab di sini bahwa bahasa kau ini adalah bahasanya orang yang jahil bodoh tapi ahmak kata. Itu jahil murakkab maning, ahmak kata. Apa ini? Ahmak. Kata Imam Ghazali, orang ahmak ini berat, penyakit yang paling berat adalah penyakit ahmak. Nabi Isa alaihi salam itu dia dikasih anugerah sama Allah mujizat bisa ngobatin seluruh penyakit. Hatta Nabi Isa alaihi salam, maaf Nabi Isa ya, itu sampai dikasih mujizat nakekaken wong meninggal dunia. Suatu ketika ada datang orang hatinya hasad, hasad tapi tidak selesai. Dan dia kalau dikasih petunjuk agama selalu nolak. Dan dia punya dalil sendiri. Dalilnya wong bodoh. Ini orang pernah gelem dilurusakan. Kata Nabi ahmak, katakanlah keterangannya ahmak. Ini butuh keterangan panjang kalau dalam ilmu tasawuf. Di sini kata Nabi Isa alaihissalam apa? Saya bisa ngobati semua penyakit dengan izin Allah. Hatta orang mati saya tangikan. Tapi kalau saya ngobatin hati yang ahmak, ana tidak bisa ngobatin. Saya tidak bisa ngobatin hati yang ahmak, yang dengki tidak pernah selesai. Masya Allah. Tapi kalian tahu, salawat kita kepada Nabi Muhammad, salawat kita kepada Nabi Muhammad, ini yang kita salawati 1400 tahun yang lalu. Yang kita salawati hidupnya 1400 tahun lebih yang lalu. Tapi salawat kita mudah-mudahan akan menghancurkan karat-karat hati kita. Salawat ya kita akan menghancurkan karat-karat hati kita menjadi hati yang bersih. Amin ya rabbal alamin. Dosa kita diampuni. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang ngebantu peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, man anfaqa dirhama fi maulidin Nabi, man adama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adama man anfaqa dirhama fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Habib ngomong kayak gitu, punya kitabnya ndak? Datang ke rumah saya tunjukkan. Anikmatul Kubra al alam. Di halaman pertama.
Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq bilang, siapa orang yang ngeluaran gedene sedirham untuk peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak dia akan jadi temanku di surga Allah. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sallu ala Nabi Muhammad. Kata saya punya kakek Imam Ali bin Abi Thalib, kakeknya para habaib sedunia. Imam Ali bin Abi Thalib, babul ilm, yang punya pintunya ilmunya Nabi Muhammad. Imam Ali mengatakan, la yahruj minad dunya illa bil iman. Orang yang memuliakan kelahiran Nabi Muhammad, kakeknya para habaib ini bilang apa? Tidaklah keluar dari muka bumi ini, meninggal ini, terkecuali dalam keadaan apa? Ditetepakan iman kanthi husnul, memuliakan Maulid Nabi Muhammad. Ya Habib, itu kok mudah sekali. Ya Allah, tahu kalian ibundanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq masuk Islam berkah apa? Ada yang tahu di sini? Saya kasih Innova. Berkah apa? Oh, aja. Anu segitu jawabannya, soalnya biasa ngaji malam Jumatan. Mas Awang segitu jawabannya. Wis cap sutum ya. Cap sutum. Soalnya mau bilanyar. Gua hadiah. Eman. Ya enggak? Nabi Yuna Muhammad Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia bilang sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ana udah bilangin ibu saya supaya masuk Islam. Ana udah bilangin tentang al-Islam. Ana udah bilangin tentang perkara yang kau bawa, risalah dari Allah. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq apa? Ya Rasulullah, udahlah, doain aja, doain ibunda saya. Akhirnya apa? Nabi Muhammad SAW doain ibunda Nabi Muhammad. Apa ibunda siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq pulang ke rumah, ternyata apa? Di depan pintu rumahnya ada suara apa? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Langsung apa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq bilang, buka, ternyata lisan ibundanya lagi bersolawat pada Nabi Muhammad. Setelah itu dia mengatakan, Abu Bakar, bawa diriku untuk masuk bawa diriku ke depan Nabi Muhammad untuk saya masuk Islam. Barokah apa berarti di sini? Barokah apa di sini? Saya mau tanya, ibunda Sayyidina Abu Bakar Siddiq sudah tahu solawat atau belum waktu itu? Keterangan solawat, keutamaan, keistimewaan solawat udah tahu atau belum waktu itu? Islam aja belum, tapi dia dapat barokahnya. Masya Allah. Terakhir saya bilang, awama alim tabi annana ahlul wafa wa muhibbuna ma zala tahta liwana. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim dia bilang, tahukah kalian, aku ini adalah orang yang pandai membalas jasa. Saya tanya sama guru saya, sejauh mana Syekh Abu Bakar bin Salim akan membalas jasanya? Apakah orang yang hidup pada zamannya Syekh Abu Bakar bin Salim 500 tahun yang lalu? Guru saya mengatakan, tidak. Syekh Abu Bakar bin Salim akan membalas jasa bukan orang yang hidup pada zamannya saja, orang yang mencintai dirinya, terutama mereka yang ikut serta, ikut dakwahnya Ahlul Baitin Nabi Muhammad, ikut dakwahnya keluarga Nabi Muhammad. Mereka para habib di seantero dunia, kalau mereka merasa terbebani, kalau mereka merasa rugi ikut dengan mereka Ahlul Bait Nabi Muhammad, aku yang akan bayar hutangnya. Aku yang akan bayar hutangnya, kata Syekh Abu Bakar bin Salim. Jangan minta sama sayyidnya kalau kau keberatan. Aku kelak yang akan bayar di akhirat kepada dirimu. Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi kalau kau dengan sayyid siapapun, Al-Idrus bin Syekh Abu Bakar, Al-Attas, Al-Mahdar, Al-Hasani, Al-Anggawi, Bafaqi, Al-Haddad, seluruh dunia yang ada, kau berada di samping habaib itu, dia lagi dakwah, kamu ikut dia situ, kau bantu dia, sayyid itu tidak akan bisa bantu kepada kau, tidak akan bisa balas jasa kepada kau. Tapi jangan khawatir, kakeknya Sayyid itu Al-Faqihil Muqaddam Muhammad Ibn Balawi akan membalas jasa-jasamu.
dengan memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, tapi yang merasa keberatan, merasa dirugikan, kata Syekh Habar misalnya, aku yang akan menggantinya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biar cucuku ini tidak terbebani dengan hutang nanti pada saat mizan. Ya Allah, ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam thariqah ahli sunnah wal jamaah, dan mudah-mudahan kita tambah kuat. Walaupun kita ada yang mengatakan maulid bid'ah, maulid hulu, bilang bukan hulu, bukan berlebihan, tapi ulu, memuliakan ketinggian derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ada orang lagi maulidan, sholawatan kayak gini, dia apa? Diejek, katanya tidak tahu bahasa Arab, sejauh mana kamu dapat barokahnya. Ya Allah, kasihan, ada orang bilang kayak gini, kasihan, kita doakan mudah-mudahan dia dapat hidayah, dan yang dibilangin itu teman kita ini mudah-mudahan dia dikuatkan untuk istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas protokol kesehatan kalian yang dijaga. Mudah-mudahan kita sehat afiah barokah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.